Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5137 sampai bab 5139. Sial, bicaralah dengan benar. Chen Ping langsung marah setelah mendengar ini. Yun Wuya melompat ketakutan dan buru-buru berkata, di surga ketiga, kekuatan paling kuat di permukaan adalah 7 aula. Tetapi di surga ketiga, ada juga tempat misterius, dan kekuatan di tempat itu adalah yang paling tangguh. Tempat misterius? Chen Ping mengerutkan kening. Kekuatan macam apa yang dimiliki pasukan itu? Apa namanya? Yun Wuya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat misterius ini. Sialan, kau mempermainkanku. Chen Ping marah, hendak mengambil tindakan. Tidak, aku tidak sedang mempermainkanmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana tempat misterius ini berada atau apa nama kekuatan ini. Yang ku tahu, mereka sangat tertutup. Setiap kali terjadi konflik besar-besaran dengan kematian di surga ketiga, organisasi misterius ini muncul. Mereka tidak pernah membantu pihak manapun. Mereka hanya mengumpulkan jiwa-jiwa dewa. Banyak yang menduga orang-orang ini berasal dari klan iblis, organisasi yang menghususkan diri dalam memurnikan jiwa-jiwa dewa. Yun Wuya segera menjelaskan. Mendengar hal ini, Chen Ping langsung tertarik pada organisasi ini. Organisasi yang hanya mengumpulkan jiwa-jiwa suci itu tidak diragukan lagi berasal dari klan iblis. Namun, untuk saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk menyelidiki organisasi ini. Tujuannya saat ini adalah untuk memusnahkan sekte Tianyan, klan kuno barbar, dan istana bayangan darah. Pada akhirnya, itu adalah 7 aula. Setelah menghancurkan 7 aula, Chen Ping akan menjadi yang teratas di surga ketiga. Ia bisa pamer dengan bebas, tak tertandingi oleh siapapun. Kamu dekat dengan klan kuno barbar di sini, bawa aku ke sana, kata Chen Ping. Saya sarankan kamu untuk tidak pergi. Raja barbar pembelah gunung dari klan kuno barbar berada di tingkat ke-9 alam abadi longgar, dengan sedikit saingan di surga ketiga. Jika kamu, sebelum Yun Wuya bisa menyelesaikan perkataannya, Chen Ping dengan santai melemparkan kepala Raja Barbar pemecah gunung ke tanah. Apakah kamu berbicara tentang dia? Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Melihat kepala Raja Barbar pemecah gunung, Yun Wuya tercengang. Seorang dewa abadi kelas 9, baru saja dibunuh seperti itu, dengan kepala terpenggal? Ini sungguh keterlaluan. Di mata Yun Wuya, klan kuno barbar adalah eksistensi yang tak terjangkau. Dibandingkan dengan mereka, sekte Qing Yun miliknya seperti semut. Pimpin saja jalannya, jangan risaukan yang lain. Chen Ping berkata pada Yun Wuya. Yun Wuya hanya bisa mengangguk pada titik ini, memimpin Chen Ping dan yang lainnya langsung menuju klan kuno barbar. Yun Wuya memandu kelompok Chen Ping melewati pegunungan surga ketiga, di mana aura abadi penuh kekacauan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan bau samar darah tercium di udara. Hu Mazi menguap, Huo Jingjing dan Mo Qingyun dengan penasaran mengamati tumbuh-tumbuhan aneh di sekeliling mereka, sedangkan Chen Ping berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mata naga emasnya mengamati cakrawala dengan acuh tak acuh. Seakan-akan bahaya di sekeliling mereka hanyalah pemandangan halaman belakang. Yun Wuya, seberapa jauh lagi?
Suara Chen Ping tenang, namun membuat bulu kuduk pemimpin sekte Qing Yun yang berjalan di depan merinding. Tepat saat dia hendak berbicara, suara tawa yang mengerikan bergema dari dalam hutan lebat di depan. Wah, bukankah ini anjing tua dari sekte Qing Yun? Apa ini? Membawa sekelompok bajingan untuk membuat masalah di Black Fian Ridgeku. Sebelum suara itu menghilang, puluhan sosok hitam melompat turun dari puncak pohon. Pemimpinnya mengenakan topeng hantu bertaring berwajah hijau dan memegang kapak panjang berwarna hitam pekat, memancarkan aura Luse Immortal kelas 5. Yang lain di belakangnya juga Luse Immortal, jelas merupakan tim elit. Wajah Yun Wuya berubah drastis saat dia berbisik kepada Chen Ping, "Chen, Senior Chen, mereka adalah orang-orang dari sekte Iblis Hitam. Mereka memiliki perseteruan berdarah dengan sekte Qing Yun milikku beberapa tahun yang lalu ketika mereka menghancurkan salah satu puncak gunung kami, perseteruan berdarah." Pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak, menghantamkan kapaknya ke tanah, membuat batu-batu beterbangan. "Yun Wuya, dulu kau bersembunyi di sektemu, terlalu takut untuk menunjukkan wajahmu. Hari ini, kau berani membawa orang luar untuk mati? Siapa anak-anak ini? Pendukung barumu." Tatapannya menyapu Chen Ping, memperhatikan aura dewa abadi kelas 5 yang dimilikinya, dan mencibir, "Hah? Kau menemukan dewa abadi kelas 5 yang tidak berguna sebagai pendukungmu?" Sekte Qing Yun benar-benar telah jatuh, memilih pegangan yang menyedihkan untuk dipegang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alis Huo Jingjing terangkat karena marah, hendak berbicara, tetapi Chen Ping mengangkat tangan untuk menghentikannya. Chen Ping melangkah maju, tatapannya seperti sedang menatap debu di tanah. "Minggir. Bergerak." Pria bertopeng itu tertawa seolah mendengar lelucon paling lucu. "Nak, tahukah kau siapa aku? Aku Hei Wuchang, tuan muda dari sekte Iblis Hitam. Berlututlah, bersujud 3 kali, dan tinggalkan kedua wanita cantik itu di sampingmu, dan mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh." Para pengikut sekte Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak, kata-kata mereka penuh dengan kotoran. Wajah Yun Wuya memucat karena ketakutan. Dia menarik lengan baju Chen Ping. "Tuan Chen, mungkin kita harus mengambil jalan memutar, sekte Iblis Hitam, jalan memutar." Chen Ping memotongnya, seringai dingin tersungging di bibirnya. "Aku tidak akan pernah minggir demi siapapun." Sebelum kata-katanya memudar, tanpa menghunus pedangnya, dia menjentikkan jarinya. "Heng!" Suara dengungan pedang terdengar jelas turun dari surga. Niat pedang tak kasat mata berubah menjadi seberkas api, sangat cepat. Seringai di wajah Hei Wuchang belum memudar ketika dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan kemudian dunia mulai berputar. Dia menunduk, melihat tubuhnya masih membeku dalam pose tertawa, garis darah setipis rambut di lehernya. "Anda!" Kepalanya tertunduk ke tanah, matanya terbelalak karena tidak percaya dan takut, tidak berkedip bahkan saat mati. Suasana menjadi sunyi senyap. Para pengikut sekte Iblis Hitam memperhatikan kepala dan tubuh tuan muda mereka dalam sekejap, bahkan tidak dapat melihat bagaimana lawan menyerang. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Seorang dewa abadi kelas 7 dimusnahkan hanya dengan jentikan jari? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Chen Ping bahkan tidak melirik mayat itu, tangannya di belakang punggungnya, berkata kepada Yun Wuya, "Pimpin jalan." Yun Wuya gemetar, hampir terhuyung ke depan karena panik, takut mengikuti nasib Hei Wuchang.
Humazi bersiul sambil menyeringai ke arah murid-murid sekte iblis hitam yang tersisa. Jadi, adakah yang ingin menghalangi jalan kami? Para pengikutnya tak berani berlama-lama, berteriak-teriak sambil berhamburan seperti binatang ketakutan, bahkan tak memikirkan sedikit pun jasad tuan muda mereka. Huo Jingjing dan Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman, mendapati jentikan jarinya jauh lebih gagah dan angkuh daripada dewa di surga. Chen Ping, bakat pamermu semakin hari semakin seperti dewa. Humazi mengacungkan jempol. Chen Ping tersenyum tipis, masih perlu perbaikan. Kelompok itu terus maju, udara semakin pekat karena bau darah, tetapi tidak ada kekuatan nekat lain yang berani menghalangi jalan mereka. 3 hari kemudian, mereka mencapai wilayah klan kuno barbar. Tempat ini sangat berbeda dari dunia luar. Langit bersinar merah gelap yang menakutkan, dan tanahnya dihiasi dengan prasasti batu hitam besar yang diukir dengan totem yang ganas. Udaranya dipenuhi aura liar dan ganas. Di kejauhan, sebuah kota besar yang dibangun di atas gunung terlihat. Dindingnya terbuat dari batu hitam, memiliki bekas cakaran dan senjata, memancarkan keganasan binatang buas. Di atas gerbang kota tergantung plakat tulang binatang raksasa, bertuliskan 3 karakter kuno berwarna merah darah, kota barbar. Namun, pada saat ini, Barbaric City tampak tidak biasa. Para penjaga di gerbang tampak muram, baju besi mereka yang terbuat dari kulit binatang ternoda oleh darah segar. Pandangan mereka ke arah luar dipenuhi dengan kewaspadaan dan kegelisahan. Raja barbar mereka telah hilang selama berhari-hari tanpa jejak, dan tetua agung telah memerintahkan kota untuk waspada tinggi. Saat Yun Huya mendekati gerbang, beberapa prajurit barbar kekar yang memegang kapak raksasa menghalangi jalannya. Prajurit utama yang menjulang tinggi dengan ket perang biru di wajahnya, membentak, "Sekte Qingyun, apa urusanmu dengan klan kuno barbar?" Sebelum Yun Huya sempat menjawab, lonceng berdentang cepat terdengar dari dalam kota. Beberapa saat kemudian, sekelompok tetua berjubah kulit binatang muncul dengan cepat, dikelilingi oleh kerumunan prajurit barbar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetua yang memimpin, dengan rambut dan janggut putih, memiliki bulu putih raksasa di atas kepalanya, wajahnya terukir dengan jurang usia. Dia adalah tetua agung dari klan kuno barbar, seorang yang kuat di kelas 8 dari alam abadi longgar. Yun Huya. Tatapan mata tetua agung, setajam elang, tertuju pada Yun Huya, penuh amarah, "Berani sekali kau. Klan kuno barbarku tidak ada urusan dengan sekte Qingyun MU. Namun kau membawa orang luar untuk memasuki wilayah kami. Apa kau mencari kematian?" Kaki Yun Huya lemas, hampir terjatuh ke tanah. Dia tergagap, "Tetua agung, aku di sini untuk membawa Tuan Chen ini, Tuan Chen." Tetua agung mencibir, matanya menyapu Chen Ping. Melihat penampilannya yang muda dan biasa-biasa saja, dia mengejek, "Anak yang masih baru ini? Kau memanggilnya, Tuan? Apakah sekte Qingyun MU telah merendahkan diri menjadi anjing bagi orang lain?" Yun Huya, yang diolok-olok, tidak berani membantah. Lagi pula, dibandingkan dengan klan kuno barbar, sekte Qingyunnya tidak ada apa-apanya. "Apakah raja barbarmu hilang?" Chen Ping mengangkat sebelah alisnya, seringai nakal tersungging di bibirnya. Alis tetua agung berkerut sedikit. "Bagaimana kau tahu?" "Hanya menebak, apakah itu baik-baik saja?" Chen Ping terkekeh. "Hanya tebakan? Apa kau menganggapku bodoh?"
kemarahan Tetua Agung memuncak sambil menunjuk hidung Yun Wuya. Yun Wuya, kau berani membawa orang untuk membuat masalah? Percayalah padaku, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga. Yun Wuya yang ketakutan setengah mati, melambaikan tangannya dengan panik. Tidak, Tetua Agung, Tuan Chen ini, dia, cukup. Chen Ping memotongnya dengan tidak sabar, lelah dengan omong kosong itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kepala berdarah, dan dengan santai melemparkannya ke kaki Grand Elder. Kau, siapa kau? Beraninya kau bertindak liar di wilayah klan kuno barbarku. Tetua Agung hendak meledak ketika tatapannya tertuju pada kepala itu, pupil matanya mengecil tajam. Kepala itu, dengan ciri-cirinya yang ganas, tidak lain adalah milik pemimpin klan kuno barbar, Raja Barbar Pembelah Gunung. Yang mulia Raja Barbar. Apa yang terjadi? Kepala Raja Barbar. Para prajurit dan tetua barbar di sekitarnya meledak dalam kekacauan, menatap kepala yang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Sang Tetua Agung, seolah tersambar petir, terhuyung mundur beberapa langkah, sambil menunjuk Chen Ping dengan suara gemetar, Siapa yang membunuh Yang Mulia Raja Barbar? Tetua Agung tidak percaya Chen Ping membunuh Raja Barbar. Lagi pula, Chen Ping hanya berada di tingkat kelima alam abadi longgar, sedangkan Raja Barbar berada di tingkat ke-9, perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Sekalipun Raja Barbar berdiri diam dan membiarkan Chen Ping menyerang, Chen Ping seharusnya tidak dapat membunuhnya. Chen Ping mengibaskan tangannya, seolah-olah dia baru saja melempar batu biasa dan bukannya kepala seorang dewa abadi kelas 9, nadanya tenang dan mantap, tentu saja, aku membunuhnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Tetua Agung menolak untuk percaya. Kau, seorang dewa abadi kelas 5, bagaimana mungkin kau bisa membunuh Raja Barbar kami? Penatua Agung, itu benar-benar Tuan Chen. Jangan biarkan aura dewa abadi kelas 5 membodohimu, kekuatan sejatinya bisa menghancurkanmu. Kata Yun Wuya. Mencari kematian. Sang Tetua Agung menggertakkan giginya, memancarkan niat membunuh. Balas dendam untuk Yang Mulia Raja Barbar. Bunuh dia. Setelah keterkejutan itu, para anggota klan kuno barbar meledak dalam amarah yang memuncak. Puluhan pembangkit tenaga Lose Immortal kelas 6 dan 7 meraung dan menyerbu ke depan. Para tetua terkemuka melepaskan harta karun rahasia klan kuno barbar, gada berduri besi hitam, tombak tulang haus darah, perisai kulit binatang yang mengguncang langit, melepaskan rentetan serangan liar yang mendominasi ke arah Chen Ping. Trik pamer, Chen Ping mendengus dingin, bahkan tidak mau menghunus pedang pembunuh naga. Cahaya keemasan menyala di sekelilingnya, tubuh emas tak terpecahkannya aktif secara otomatis. Bersambung.